Yesus adalah pintu. Itulah penegasan Dia sendiri. Jika demikian halnya, hanya melalui Dia sajalah kita manusia dapat masuk kepada Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan, melalui Dia kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Yesus membuka bagi kita jalan kepada Allah. Yesus membuka bagi kita jalan keselamatan. Yesus membuka bagi kita kehidupan yang bukan hanya kehidupan sementara, tetapi kehidupan yang kekal. Dia yang telah mengalahkan maut, Dia yang telah bangkit dari mati, menawarkan kehidupan seperti itu, menyediakannya bagi kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, hidup ilahi, hidup yang tidak akan mati lagi. Satu hal yang diminta tentu, orang berani menyerahkan diri kepadanya, orang berani untuk selalu percaya kepada Dia, karena Dialah Gembala baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita manusia seringkali memiliki kecenderungan untuk menguasai banyak hal bagi kepentingan diri sendiri. Entah itu harta duniawi, entah itu ilmu, bahkan juga tidak jarang dan tidak disadari keselamatan. Manusia ingin memilikinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Padahal Tuhan menawarkan hidup bagi semua orang. Warta sukacita harus disampaikan kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang percaya kepada Tuhan dan selamat. Inilah yang berkenan pada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini, dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita, serta memohon kerahiman Tuhan. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, Gembala baik umat manusia, janji kedamaian Kau tunjukkan kepada semua orang. Maka bukakan kami pintu gerbang kerajaan, berkat Yesus sabda kebenaran-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan
segala sesuatu berturut-turut, katanya. Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu banda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang, dan ke-6 saudara ini menyertai aku." Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, "Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita. Pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku datang pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Aku
Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di Palestina itu ada istilah kandang yang dalam bentuk rumah, itu biasanya di pemukiman, cukup besar, karena itu biasanya dibuat bersama-sama oleh mereka-mereka yang memiliki cukup banyak ternak. Lalu di sana ada satu pintu yang besar yang kuat. Nah, dari situlah ternak-ternak itu keluar masuk. Kalau sore atau malam hari, ternak-ternak itu masuk, lalu pintu dikunci. Kalau ada penjaga pintu, ya kuncinya diserahkan kepada penjaga pintu, lalu gembala itu pulang. Esoknya gembala itu datang, pintu dibuka, lalu menggembalakan. Nah, dalam arti itulah, maka ketika Yesus mengatakan, kalau orang masuk tidak melalui pintu ini, maka dipastikan dia bukan gembala. Dia adalah pencuri atau perampok. Ada kandang yang lain. Biasanya dibuat di perbukitan. Itu suatu area yang dikelilingi oleh tembok besar, juga dengan satu lubang besar di sana. Itu biasanya digunakan ketika musim panas. Sang gembala akan membawa binatang piaraannya, domba-domba, ke perbukitan-perbukitan mencari rumput. Lalu mereka seharian itu tidak langsung pulang. Nah, di kandang-kandang itulah domba-domba itu dimasukkan. Lalu sang gembala ini biasanya berbaring di pintu itu, di lubang pintu itu. Jadi tidak ada daun pintu. Nah, maka tidak heran domba-domba itu hanya bisa keluar atau masuk pasti dengan melewati sang gembala ini. Dalam arti itulah, maka sabda Tuhan hari ini ketika Yesus mengatakan, "Akulah pintu," bisa kita pahami dengan baik. Akulah pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kawanan domba yang ada di dalam kandang itu tanpa melewati sang gembala yang seringkali membaringkan diri pada lubang pintu itu. Yesus adalah pintu. Itulah penegasan Dia sendiri. Jika demikian halnya, hanya melalui Dia sajalah kita manusia dapat masuk kepada Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan, melalui Dia kita beroleh jalan masuk kepada Allah.
Yesus membuka bagi kita jalan kepada Allah. Yesus membuka bagi kita jalan keselamatan. Yesus membuka bagi kita kehidupan yang bukan hanya kehidupan sementara, tetapi kehidupan yang kekal. Dia yang telah mengalahkan maut, Dia yang telah bangkit dari mati, menawarkan kehidupan seperti itu, menyediakannya bagi kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, hidup ilahi, hidup yang tidak akan mati lagi. Satu hal yang diminta tentu, orang berani menyerahkan diri kepadanya, orang berani untuk selalu percaya kepada Dia, karena Dialah gembala baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Salam damai bagimu sekalian." Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Gembala Utama, barang siapa mengetuk pintu, takkan dibiarkan saja. Maka dengarkanlah kami yang mohon cahaya terang dan kebenaran, demi Yesus Gembala kami, yang telah mendahului kami menghadap Engkau, dan kini hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.